Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Hendra Subakti, dan yang kedua saya sendiri Tri Sumarsono, dan yang ketiga Agus Amiruddin. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan manual regresi linier. Apa itu regresi linier? Regresi linier merupakan proses identifikasi relasi dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, dan biasanya variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Regresi umumnya digunakan untuk prediksi atau prediction dan peramalan atau forecasting. Prediksi merupakan proses memperkirakan nilai-nilai data bertipe apa saja dan kapan saja. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama, dengan teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan menggunakan atau penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi peramalan atau forecasting. Untuk tujuannya yaitu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa mendatang. Untuk yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara suatu kebijakan ditetapkan dengan implementasi. Dan yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah fungsi dari peramalan forecasting atau forecasting. Fungsinya yaitu fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Jadi untuk pengambilan keputusan akan dipertimbangkan dan dipikirkan untuk yang terjadi di masa mendatang atau pada waktu pengambilan keputusan itu dilaksanakan. Selanjutnya, pengertian linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel tergantung dengan skala interval. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Skala data yang dimaksud yaitu pada semua variabel, terutama variabel terikat. Pada regresi linier tidak menutup kemungkinan digunakannya data pada variabel bebas, yaitu pada regresi linier dengan dummy. Terus selanjutnya, berikut gambaran flowchart sederhana dari regresi linier. Untuk penjelasannya yaitu start atau mulai. Langkah yang pertama adalah pengidentifikasi atau mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, setelah masalah teridentifikasi, akan dilakukan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul dan proses itu selesai, yang selanjutnya adalah yang dilakukan proses regresi modeling. Setelah itu selesai, maka akan dilakukan kalkulasi akurasi. Setelah kalkulasi akurasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya akan dilakukan validasi. Setelah divalidasi, maka proses ini selesai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan dan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana penggunaan Rapid Miner dan bagaimana memasukkan data yang dari Yahoo Finance ke Rapid Miner. Untuk pertama, kita harus ketikkan Yahoo Finance. Ketikkan saja Yahoo Finance. Kemudian pilih yang stock market.
Dan setelah itu kita pilih data yang ingin kita uji, yaitu icbb.jk. Kita tuliskan saja. Nah, berikut adalah data dari PT Innova JPB Sukses Makmur yang ingin kita uji. Dan saya hanya mencontohkan bagaimana proses pengambilan datanya, karena data yang akan kita uji sudah saya unduh sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita setelah memilih ini, kita masuk ke historical data. Maaf loading karena koneksi. Dan setelah kita sudah masuk historical data, ini adalah data yang mulai terekam dari masuknya ICBP ke IPO. Nah, setelah itu kita pilih data yang ingin kita uji dari periode kapan sampai kapan. Sebenarnya yang ingin kita uji adalah dari tanggal, kalau nggak salah tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 20, berarti kita coba kita akhiri dari tanggal 21 01 2021 dan kita apply. Nah, ini adalah data dari tanggal 1 Januari 2021 sampai Januari tanggal 21 2021, dan kita download saja jika ingin mengambilnya. Kita tidak usah download karena sebelumnya sudah saya katakan kita sudah punya datanya, dan datanya ini ada berbentuk seperti Excel, format XLV kalau misalnya. Kemudian kita hapus nulnya supaya bisa dimasukkan ke RapidMiner. Selanjutnya kita akan mencoba menginputkan data Excel yang telah kita unduh dari Yahoo Finance ke RapidMiner. Jadi pertama kita klik import data, kita pilih data yang ingin kita masukkan, JPP, kita next, kemudian kita next lagi. Nah, di sini adalah kolom-kolom diperlukan yang dihasilkan dari downloadan dari Yahoo Finance. Dan di sini kita ingin menentukan kolom apa saja yang ingin kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Dan untuk regresi linear kita tidak membutuhkan adjective close dan kita exclude saja, dan output yang ingin kita hasilkan dan ingin kita ramal adalah dari kolom close. Kita change row, kita rubah menjadi label, kita oke. Kemudian kita cek ulang date, real label dan integer, open, high, low, close, volume dan date. Oke, kita next saja dan kita rubah ICBP 2, kita finish. Nah, ini adalah hasil dari penginputan tadi. Cukup mudah kan? Kita telah berhasil menginputkan data dari Excel ke RapidMiner. Selanjutnya tinggal kita lakukan run dengan menggunakan operator-operator yang ingin kita gunakan. Lalu kita pilih desain. Kita akan mencoba menjalankannya dengan memasukkan beberapa operator yang kita butuhkan. Yang pertama, data tadi yang kita sudah masukkan, kita drag and drop dulu. Kemudian kita pilih operator split data. Kemudian linear regression, setelah itu apply model. Nah, udah ketemu. Kemudian performance. Nah, performance karena hasil yang ingin kita dapatkan adalah angka, kita masukkan kita pilih yang regression. Kita tata dulu supaya lebih cakep. Sudah. Sebelum melakukan run, kita setting dulu di split datanya. Kita ubah sampling type-nya menjadi linear. Kemudian enumeration-nya kita masukkan 0.99, 0,99 dan 0,01. Kita klik OK. Kemudian tinggal kita hubungkan
outputnya kita masukkan ke example dari split data, kemudian partisipannya masukkan ke train, modelnya kita masukkan ke play model, kemudian labelingnya kita masukkan ke labeling, kemudian performance kita masukkan ke result, example masukkan ke result, modelnya kita masukkan juga ke result, modelnya kita masukkan ke result, dan partisipannya kita masukkan ke UNL dari play model, dan setelah selesai tinggal kita run. Nah, berikut ini adalah hasil dari perhitungan linear regression, dan ini adalah parameter yang akan kita gunakan dalam perhitungan manual di Excel. Berikut ada intercept, volume, low. Intercept ini adalah alpha untuk di rumusnya yang ini regression berganda dalam perhitungan manual. Volumenya ini beta 1, low-nya adalah beta 2. Nanti kita screenshot dan masukkan ke Excel sebagai parameter guna menghitung menggunakan rumus yang akan kita pilih di Excel. Dan ini adalah data yang akan kita uji dan akan kita data latih yang akan kita uji. Nanti juga ini akan kita screenshot supaya memudahkan dalam perhitungannya di Excel, dan kita gunakan 3 data ini, Januari, 18, 19, dan 20. Sekian dari saya, nanti akan kita lanjutkan di perhitungan Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendro Subakti, NIM 411870 dari kelas ekstensi. Saya akan menjelaskan perhitungan regresi linear berganda secara manual di Excel dan membandingkan hasilnya dengan regresi linear di RapidMiner. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan beberapa poin untuk memperjelas penghitungan. Jadi di tabel bawah ini ada regresi linear berganda, yaitu rumus yang akan kita terapkan dalam penghitungan. Dan tabel di bawah ini adalah parameter yang dihasilkan dari RapidMiner guna memasukkan nilai koefisien dari low, volume, intercept ke rumus regresi linear berganda. Dan untuk tabel kedua, tabel di tengah ini adalah tabel data latih yang akan kami cari dan masukkan perhitungannya menggunakan regresi linear berganda. Dan di atas ini adalah tabel uji. Dan di tabel 2 ini sudah ditemukan hasil dari perhitungan RapidMiner sebagai berikut yang di kolom hijau ini. Dan nanti kita akan membandingkan hasil dari perhitungan di Excel. Jadi pertama, kita memasukkan rumus regresi linear berganda di kolom close sebagai berikut. Kita mulai dengan sama dengan, kita masukkan beta 0 ini adalah nilai dari intercept. Kemudian kita tambahkan dan buka kurung, kita kalikan dengan beta 1 yaitu volume. Kita kalikan dengan nilai kolom volume pertama. Kita tutup kurung, kita tambah kembali, kita buka kurung. Kemudian kita masukkan low yaitu B2. Kemudian kita kalikan dengan kolom low paling atas. Dan kita tutup kurung. Kita enter. Berikutnya adalah hasilnya, dan ini rumus ini dilakukan berulang di kolom berikutnya. Berikut intercept, intercept, kita tambahkan, kita buka kurung, volume, kemudian kita kalikan. Untuk volume di tabel selanjutnya ya, bukan di tabel atas lagi. Tutup kurung, kita tambahkan kembali. Kemudian kita masukkan low. Kita buka kurung dulu, baru low. Kita kalikan dengan nilai low kedua. Kita tutup kurung, kita enter. Kita lanjutkan lagi di kolom ketiga, intercept. Tambahkan, buka kurung, dikalikan dengan volume, dikalikan kembali dengan nilai paling bawah, tutup kurung, kita tambahkan kembali,
Kemudian kita buka kurung, kita masukkan nilai low, dan kita kalikan kembali. Kita tutup kurung, kita enter. Sudah, jadi ini adalah hasil perhitungan regresi linear berganda menggunakan metode manual di Excel, dan bisa kita bandingkan hasilnya dengan hasil dari RapidMiner. Dapat kita simpulkan bahwa nilai dari RapidMiner jauh lebih baik dibanding perhitungan regresi linear berganda secara manual di Excel, karena nilai prediksinya itu jauh lebih kecil. Karena semakin lebih kecil, semakin minim kesalahan. Jadi kita bisa bandingkan dari tabel pertama berselisih sekitar 2 angka, untuk tabel kedua hanya berselisih koma saja, kemudian di tabel terakhir berselisihkan 3 angka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.